Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-42. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama, dimulai dari ayat yang pertama. Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-42. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu bawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut,
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai yang 42. Dalam Injil Matius pasal 10 hari ini kita merenungkan tentang panggilan dan pengutusan para murid Tuhan Yesus dan bagaimana misi yang diberikan Tuhan Yesus kepada ke-12 rasul. Ke-12 murid dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas penting, yaitu tugas penyelamatan atau pembebasan. Kita bisa lihat pasal 10 ayat 5 sampai 8. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa ada jaminan sosial bagi pekerja-pekerja kerajaan Allah. Karena itu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kita bisa lihat dalam pasal 10 ayat 9 sampai yang ke-10. Karena prinsipnya Tuhan Yesus yang memanggil dan mempercayakan suatu tugas. Tuhan sendirilah yang memperlengkapi bagi suatu keberhasilan. Kita bisa dapat lihat dalam pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan murid-murid dalam melakukan tugasnya. Tugas murid ada di tengah-tengah serigala. Kita bisa lihat pasal 10 ayat 16. Karena itu, tugas-tugas tersebut harus dilakukan dengan sikap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya, para murid harus mempunyai kecakapan tinggi agar jangan tertipu atau terpedaya oleh musuh-musuh kebenaran. Namun harus tetap tulus atau jujur sebagaimana layaknya anak-anak kerajaan atau kebenaran demi keberhasilan misi tersebut. Kemudian para murid perlu waspada penuh dalam melakukan tugas itu. Kita bisa lihat dalam pasal 10 ayat 17 sampai 25. Tugas bisa membawa resiko. Artinya di dalamnya dalam tugas itu ada kebencian, ada fitnah, ada aniaya, dan bahkan ada pengkhianatan. Sebab seorang murid, kata Tuhan, tidak lebih dari gurunya. Artinya, karena gurunya telah menderita dan mati karena kebenaran, demikian juga nantinya murid-muridnya. Nah, mari kita masuk ke dalam misi yang diberikan Tuhan Yesus bagi ke-12 rasul. Suatu kali Yesus mengutus ke-12 rasul untuk berkeliling memberitakan Injil. Misi tersebut terbatas pada Israel. Secara khusus Yesus melarang para muridnya pergi kepada bangsa-bangsa lain. Misi ini adalah domba-domba yang hilang dari umat Israel. Rupanya beberapa unsur dari perintah Yesus itu hanya berlaku untuk misi tadi, sedangkan unsur-unsur lainnya berlaku secara lebih luas. Bagaimanapun juga pada kesempatan ini Yesus memberi para muridnya kuasa atas setan-setan dan penyakit. Ia mengutus mereka tanpa perbekalan materi. Allah akan memelihara mereka. Isi amanat mereka berbunyi, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi mereka pergi dengan membawa misi perdamaian. Dan Yesus memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana reaksi yang harus atau respon yang harus mereka berikan jika mereka diterima dan jika mereka tidak diterima. Akan tetapi mereka tidak boleh terlalu mengharapkan penyambutan yang hangat. Mereka pergi bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Pernyataan ini langsung dilanjutkan dengan bagian mengenai penganiayaan. Suatu bagian yang tidak hanya berbicara tentang pengutusan ke-12 murid tersebut, melainkan juga tentang peristiwa-peristiwa yang akan menimpa
pengikut Yesus di kemudian hari. Para pengikut Yesus harus bersandar pada Allah apabila mereka diseret ke depan pengadilan-pengadilan yang bersikap bermusuhan dengan mereka. Dalam keadaan-keadaan semacam itu, Roh Bapa mereka akan berbicara dalam diri mereka. Mereka tidak boleh takut. Allah memelihara mereka. Mereka pasti akan tergoda untuk meninggalkan tugas yang sulit itu. Namun mereka diingatkan bahwa soal hidup kekal bergantung pada apa? Reaksi mereka. Kalau mereka malu mengaku Kristus di hadapan manusia, Ia pun akan malu mengaku mereka di hadapan Bapa surgawinya. Bila mereka menyangkal Dia di hadapan manusia, Dia pun akan menyangkal mereka di hadapan Bapa. Kasih kepada dunia tidak boleh mengalahkan kasih para pengikut Kristus kepada Tuhan. Mereka harus memikul salib dan mengikut Dia. Harus kehilangan nyawa mereka karena Dia, agar supaya memperoleh nyawa itu. Hal ini dilanjutkan dengan pernyataan bahwa barang siapa menerima Kristus, menerima Bapa yang mengutusnya. Ini adalah suatu kebenaran yang mendalam dan penting. Dan ini membawa kepada kemuliaan yang diberikan kepada para pengikut Kristus. Bahkan pelayanan yang paling remeh pun yang dilakukan oleh masing-masing mereka dalam nama Kristus akan mendatangkan upah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bahwa saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan dan diperlengkapi Tuhan Yesus untuk suatu tugas penting yang harus kita kerjakan dan beritakan, yaitu beritakan Injil dan bawalah misi perdamaian. Inilah tugas sebagai orang percaya yang harus kita lakukan. Dan semua misi dan tugas yang diberikan kepada kita mempunyai risiko yang sangat tinggi. Ada kebencian di dalamnya, ada fitnah, ada aniaya dan pengkhianatan yang akan kita terima. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan langkah-langkah kepada kita sebelum melakukan tugas tersebut, agar kita tetap bersandar dan bergantung pada Allah. Satu pesan Tuhan Yesus untuk kita saat ini, saat kita melakukan tugas tersebut, yaitu jangan takut dan jangan khawatir untuk menghadapi semuanya itu. Karena kalau Tuhan Yesus yang mengutus, Tuhan pula yang akan memperlengkapi dan memelihara. Memang pasti tekanan, pengkhianatan, dibenci dan aniaya akan datang, baik dari luar gereja maupun dari dalam tubuh gereja itu sendiri, sebagai tantangan Injil itu diberitakan. Namun pesan Tuhan Yesus bagi kita semua hari ini, ingat, jangan tergoda untuk meninggalkan tugas pemberitaan Injil itu, sekalipun itu sulit. Ingat, tetap ikut Tuhan Yesus, tetap pikul salib, dan tetap beritakanlah Injil keselamatan itu. Pertanyaan refleksi bagi kita hari ini, sudahkah kita sampai hari ini setia melakukan dan mengerjakan tugas pemberitaan Injil itu? Ataukah malah sebaliknya, kita sudah suam-suam kuku dan meninggalkan tugas tersebut? Ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup kekal itu bergantung pada reaksi dan respon kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami dipanggil, diperlengkapi, dan diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia dalam semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami hari ini. Ajar kami untuk tetap mengikut Engkau Tuhan, dan memikul salib dan tidak tergoda untuk meninggalkan tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.